Ini sahabat subhanallah rasa cintanya kepada Rasulullah sangat tinggi. Di sisi yang lain dia tidak kepingin lepas dari Masjid Nabawi untuk sholat bersama Rasulullah, karena tempat tersebut sudah diinjak oleh Rasulullah, sudah digunakan oleh Rasulullah untuk sholat. Bagaimana keutamaan tersebut ada juga di rumahnya dia. Apa dia pikir? Dia meminta suatu permintaan kepada Rasulullah agar Rasulullah datang ke rumahnya dia dan sholat di satu tempat di posisi di rumahnya dia yang dia jadikan tempat sholat sampai dia meninggal. Ini permintaannya dia. Fasalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Dia minta kepada Rasulullah untuk datang ke rumahnya, sholat berjamaah di rumahnya, dan tempat yang kamu gunakan untuk sholat ya Rasulullah, aku akan gunakan untuk sholat, karena aku tidak mampu berangkat ke Masjid Nabawi, aku akan sholat di tempat yang kamu sholat. Intinya saya berangkat ke Masjid Nabawi kepingin sholat di tempatnya Rasulullah sholat. Sekarang tempat tersebut keutamaan juga ada di rumahnya anak, karena Rasulullah telah gunakan untuk sholat. Begitu juga dianjurkan bagi setiap orang muslim, kalau ada orang arif billah atau orang wali atau orang soleh datang minta kepada dia untuk sholat di satu posisi di rumahnya inti gunakan untuk sholat, karena bekasnya sholatnya mereka ini pengaruh bagi kesempurnaan sholatnya kita. Kalau tidak ada pengaruhnya, tidak ada bedanya, semua tempat sama, ini sahabat yang sangat sempurna ini Utbah bin Malik, dia tidak meminta satu permintaan kepada Rasulullah. Dan kalau menurut ilmu syariat ini tidak ada manfaatnya, Rasulullah tidak menyetujui permintaannya, dia akan mengatakan semua tempat kamu sholat sama. Nah, kita ada bedanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan beberapa tempat dengan beberapa keutamaan dari beda dengan tempat-tempat yang lain. Misalnya sekarang sholat di Masjid Nabawi satu tempat sama, beda dengan yang lain, beda dengan yang lain. Berapa? 1000 keutamaannya. Sholat di Masjid Haram Mekah 100.000, di Baitul Maqdis 500. Karena Allah sedang menyiapkan tempat-tempat tersebut jadi tempat-tempat lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain. Berkatnya apa? Berkatnya dimasukin orang-orang soleh. Berkatnya ditebaki orang soleh. Bahkan dalam kisahnya Isra wal Mi'raj, Rasulullah dari perjalanannya dari Haram Mekah berangkat ke tempat lahirnya Nabi Allah Isa, kemudian tempat munajatnya Nabi Allah Musa, tempatnya ini, tempatnya itu. Apa tujuannya? Ziarah ke tempat-tempatnya orang-orang soleh. Katanya ulama, kalau itu tempat-tempatnya para nabi sebelumnya, apalagi tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan Nabi Muhammad afdalnya nabi, bahkan seluruh nabi di bawahnya benderanya Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Di sini penting. Fa salli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Ya Allah, ya Rasulullah, sholatlah di satu posisi di rumahku, aku akan jadikan tempat untuk sholatku. Qala faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan waktu diminta seperti itu, Rasulullah mengatakan ati ghadan insyaallah besok pagi aku datang ke rumahmu. Ya. Kemudian Rasulullah begitu faja'ahu Rasulullah datang ke rumahnya siapa? Sahabat Utbah bin Malik. Seraya berkata begitu masuk ke pintu sebelum duduk Rasulullah ingin memenuhi apa keinginannya dia. Kemudian sebelum duduk Rasulullah mengatakan aina tuhibbu an nusalliya, di posisi sebelah mana dari rumahmu ini kamu ingin aku sholat. Ditunjukkan satu posisi yang sampai sekarang itu posisi dinamakan Masjid Utbah bin Malik. Masjidnya kecil dia, mungkin seperempatnya masjid ini, berupa kamar ukuran 2x3 meter. Itu berarti kecil. Qal aina tuhibbu an nusalliya, di posisi sebelah mana kamu ingin aku salat? Maka fa asyara ilaihi ila makan minal bait, ditunjukkan posisi ini Rasulullah. Kemudian dia ngambil semacam seperti sejadah terbuat dari pelepahnya kurma, dirapikan, dibersihkan, taruh depan. Selesai Rasulullah salat apa yang dikerjakan? Salat duha berjamaah. Di belakangnya Rasulullah Utbah bin Malik, di sampingnya Utbah bin Malik ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq.